Ya, jumpa lagi dengan saya Kang Bidang di acara Obrol Cafe. Tadi saya pegang kayak gini nih, mereknya RG Soypep. Nah, ini katanya memperbaiki pencernaan dan apa nih? Sel-sel tubuh. Mau dong ya, nah nanti tanya ke produsernya nih di alamat di Jagakarsa Jakarta ini di mana kita memperoleh produk seperti ini. Yang jelas kali ini kita akan membicarakan mengenai dunia model dan selebgram, juga termasuk influencer yang sedang marak ya, profesi baru di bidang model. Nah, ini ada yang berpengalaman di bidang itu. Di samping saya ada Cindy Mamesa. Selamat siang Cindy. Dan di sebelahnya adalah wartawan senior juga fotografer Mas Prai. Apa kabar Mas Prai? Selamat siang Mas Prai. Oke, nah sekarang ini saya kesini dulu nih sih. Sekarang sedang sibuk apa nih sih? Aku kesibukannya banyak sih ya, agak padat sebenarnya. Tapi selama pandemi ini sih, kemarin sebenarnya pas pandemi kayak bingung mau ngapain lagi, karena kan job influencer pun sempet benar-benar drop ya, karena dari produk-produk ya semuanya merasakan yang gak ada penjualan gitu kan. Jadi otomatis sempet hopeless juga dari pekerjaan influencer itu. Terus akhirnya aku fokus untuk olahraga aja, karena kan pada saat COVID itu cuman gimana caranya kita sehat terus di pikiran kita. Maksudnya pikirannya nggak usah muluk-muluk lah, sehat aja gitu kan. Terus dari situ akhirnya ya kuliah tetap jalan, terus konten, terus olahraga, ya itu aja sih. Nah, kita bantu deh kontennya, apa nama YouTube-nya sih? Kontennya Cindy Mamesa juga. Oh, Cindy Mamesa juga ya. Okay. Nah, Cindy ini sebelum terjun di selebgram yang memang ke influencer ya, latar belakang model tuh usia berapa mulai sih? Berarti 20 awal ya, 20-an awal. 20-an awal ya, itu kira-kira berapa tahun? Mungkin sebenarnya aku jadi model tuh hanya batu loncatan aja ya. Batu loncatan aja karena masuk ke ruang lingkup yang baru ya. Jadi ya intinya kalau aku maksudnya menjalankan satu profesi itu aku nggak pernah mau stuck di zona nyaman. Gitu. Jadi kalau lebih improve dari tantangan baru ya, baru gitu. Nah Sin, kalau boleh tahu Cindy tadi kan bicara olahraga gitu. Nah kalau nggak salah tadi sebelum kita syuting kata Cindy menjadi kebiasaan ya, itu olahraga apa aja sih? Terus hari apa aja sih? Kalau bicara olahraga aku tiap hari pasti olahraga. Untuk selama pandemi ini ya, tiap hari pasti olahraga. Ya untuk saat ini lagi hobinya sepeda sama golf. Jadi jangan banyak-banyak dulu olahraga yang lain, karena budgetnya makin gede kan kalau makin banyak. Tapi golf lumayan juga loh budgetnya. Ya tergantung dompetnya bisa bawa kemana. Iya kan. Nah, sekarang ke Mas Prai. Ya. Mas Prai udah lama kenal Cindy kayaknya ya? Ya, kebetulan dari usia 18 kalau tidak salah. Oh, usia 18 udah lama ya, sekitar 8 tahunan ya. Mas Prai melihat dunia model seperti sekarang ini seperti apa sih? Kan ada perkembangan ke digital ya. Dulu kita hanya terbatas dengan majalah, dan itu mempengaruhi juga gaya para modelnya juga ya gitu. Itu seperti apa sih yang Mas Prai lihat selama ini? Ya, kalau untuk model sekarang bedanya dengan model yang lama. Nah, kalau yang lama itu berbentuk seperti natural, dalam natural alami, benar-benar menunjukkan keprestasian yang ada. Nah, kalau untuk yang sekarang, zaman digital ini, banyak orang jalan pintas. Dalam arti kata begini, bisa dengan tanda kutip, bisa dengan jalur, maksudnya ada semacam kayak, ini udah nitip deh, bisa main film atau bisa foto nggak buat cover. Nah, seperti itulah perbedaannya. Gitu. Jadi belum apa-apa tidak bisa. Kalau dulu ada step-by-stepnya gitu ya. Iya, tapi gini Bang Prai, kalau aku lihat ya, model artis zaman sekarang, orang apapun influencer, semakin lu maksudnya semakin lu berulah, semakin lu bikin kontroversi, itu semakin tenar. Iya. Maksudnya mau prostitusi gitu kan, terus berantem sama orang, negatif malah tenar zaman sekarang. Nah kalau zaman dulu kan memang mengandalkan media cetak ya, media cetak, jadi sangat terbatas. Jadi gimana? Maksudnya kayaknya kalau zaman dulu kan benar-benar nomor satu prestasinya yang diangkat. Iya, bukan pada kemampuannya yang biasa. Nah, sekarang ya maksudnya
image-nya mau dibikin apa Iya. gitu kan. Yang penting terkenal. Gitu. Iya. Kalau Cindy sendiri tidak melakukan kan biar cepat terkenal, dengan terkenal kan jadi influencer, jadi apa mengendorse banyak produk gitu sih, nggak melakukan itu kenapa? Nggak, kalau aku mungkin udah di titik yang nggak mau terlalu ngoyo ya. Ya natural aja. Ya potensiku apa, ya aku fokus di situ. Iya. Sin, ini saya bukan mau menghakimi ya, tapi baca media lah kan. Ada beberapa model yang katakanlah dia melakukan sesuatu untuk ya cepat kaya, untuk penampilan dia ini ya dalam tanda kutip bisa diajak lah gitu. Itu gimana menurut Cindy? Kalau menurut aku kan berarti kan maksud Akang tuh bisa di BO, bahasa anak Iya, sekarang itu ya, iya. bisa di BO. Nah, kalau menurut aku mungkin gini, kalau dunia entertainment ya khususnya, karena kan hidupnya itu mewah, pasti orang image-nya berapa sih lu bayaran dari job lu? Pasti tanda kutip ada sampingannya, ya kan? Nah, kalau apa namanya? Kalau menurut aku nih di lingkungan, maksudnya di lingkungan segala aspek yang aku rasain, balik lagi ke orangnya. Jadi bukan hanya di dunia model ya? Bukan ini, ya kalau menurut Kebetulan aku segala model profesi, ekspor, gitu ya. karena aku bilang tadi, entertainment tuh ya karena dunianya, maksudnya glamor, terus kayaknya, ya pokoknya kan kelihatannya indah, mewah gitu kan. Jadi ya orang pasti berpikirnya ya tanda kutip gitu. Nah, Mas Pray sendiri melihat itu gimana sih anggapannya Mas Pray? Kan Mas Pray juga banyak nih bergaul dengan model-model gitu ya. Apa memang ada atau memang itu dugaan-dugaan aja? Dibilang ada bisa ada, dibilang tidak bisa ada. Jadi kalau dibilang ada, jadi seperti ini. Pokoknya kehidupan model kan public figure nih, public figure, jadi pemain sinetron, peserta polos, dan itu kembali lagi kepada manusianya. Istilahnya kan beda lah dengan masyarakat biasa, dan dia kan kehidupannya kan mesti ingin ya apa yang disebutkan sini tadi, pengen mewah segala macam, hal yang glamor, Instan. ya kan, pengen cepat punya mobil, pengen cepat punya apartemen, nah itulah. Cut dulu katanya, cut dulu, cut. Cut dulu. Langsung aja Mas. Siap. Apa terus saja? Oke, tadi Silakan apa? dia. Enggak yang punya Glamor. cepet punya Oh, apartemen. pengen instan. Ya, jangan minta instan. Iya. Kayaknya di semua bidang deh ya. Ya, apa namanya, kalau menurut aku sebenarnya gini ya, karakter manusia itu kan balik lagi di mana lingkungannya, terus pendidikannya, orang tuanya ngajarnya gimana. Jadi ya kalau umpama lingkungannya yang ibaratnya ya, kalau aku lihat cewek, maksudnya orang zaman sekarang itu maunya apa ya, terlalu memaksakan gaya hidup, umpama ya sekarang kan apa-apa ya artis-artis Indonesia lah, jangan kan artis-artis Indonesia, artis Hollywood pun yang kan memang dia standarnya dengan barang-barang mewah. Iya. Dan memang bayarannya pun mahal ya kalau artis-artis Hollywood. Nah, sama seperti artis Indonesia yang dipamer pun di sosmednya rumahnya, barang-barangnya. Otomatis kita yang ibaratnya di bawah-bawahnya, manusia biasa, terbawa lah Iya. dengan sosmed. Nah, Cindy sendiri bagaimana menjalani melihat itu? Bagaimana artinya kamu sendiri tidak terpengaruh atau tidak hanyut, tidak terinfluencer gitu ya? Tidak terinfluence oleh kondisi itu. Kalau saya sih intinya nggak mau memaksakan hidup ya, apa adanya aja. Kantongnya ada berapa, mampunya di mana, Iya. gitu aja sih, nggak mau bikin pusing kepala. Iya, artinya kita nggak mau melebih-lebihkan ya. Jadi orang mau kata apa, bodoh amat, emang gue pikirin, emang lu ngasih makan gue gitu. Nah, Cindy sendiri sekarang apa selain kegiatan influencer terus mengendorse produk? Kalau nggak salah tadi pernah punya sekolah model atau sanggar model Jadi ya? dulu ya jadi pas jadi model ya kan aku bilang aku improve ya, maksudnya aku nggak mau stuck di situ. Terus jadi talent agency, terus jadi IO. Dari situ akhirnya sempat punya PH mini agency juga. Terus ya punya beberapa klien. Terus akhirnya corona menghabiskan segalanya. Sempet tuh ya? Iya. Untuk membangkrutkan segalanya. Iya. Tapi orangnya nggak bangkrut kan? Enggak. Sin, kemudian dalam kondisi sekarang tuh tentu Cindy kan punya capaian ya, punya target tertentu yang ingin dicapai. Kira-kira apa nih? Kan influencer itu juga kan ada masanya ya, ketika usia berpengaruh gitu kan. Cindy apa persiapannya? Ya ke depan? makanya aku Pengen jadi host ya? utamanya ya host.
Terus kedua ya beresin kuliah hukum karena ya intinya aku ingin berdikari ya dan nggak mau kerja sama orang gitu kan. Mungkin buka kantor pengacara sendiri mungkin. Gitu. Ya kita doakan lah sini ya. Amin. Ya. Mas Prai kalau melihat sekarang kan dunia model itu kan tujuannya tidak hanya untuk beda dengan Cindy ya, malah jadi host misalnya, yang lain kan pengen jadi bintang film, pengen jadi penyanyi. Pengalaman Mas Prai ada nggak beberapa artis Mas Prai yang kenal kemudian menjadi artis kemudian berubah sikap ke Mas Prai sendiri itu ada? Ada. Jadi perubahannya ternyata dari nol, akhirnya dia menjadi sukses. Tetap dia kebetulan presisinya juga bagus, prestasinya juga bagus. Jadi istilahnya tidak sampai kacang lupa kulit dalam arti kata menyapa. Jadi ada rasa kemanusiaannya ada gitu. Beda yang sifatnya yang suka jalan pintas itu kadang-kadang kan ya begitulah namanya, suka kacang lupa kulit, sombong, alias gimana, nggak bisa bergabung dengan fotografer yang lama atau yang wartawan yang lama, ya itulah yang gitu. Mas Prai, ini kita terkait dengan dunia agak mistik nih juga ke Cindy juga mungkin ya. Ada nggak sih misalnya model biar cepat terkenal minta ke Mas Prai gitu, atau Cindy pernah dengar gimana ya gua ke nyari dukun deh atau nyari apa sebagai itu? Ada pernah nggak nanya Kalau gitu? nyari dukun itu agak jarang ya, memang jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah menjadi pasangan jalan pintas. Contoh macam ini, bang terus cariin pacar atau bagaimana biar saya bisa dibantu kehidupannya. Terus Mas Prai nggak bilang sama gua aja gitu? Enggak ya? Ya enggak juga ya. Tapi nggak sanggup ya lu. Waduh kilo. Sini pengalamannya gimana sih? Ada teman Sin biar gua ini lu pakai apa sih, susuk atau pergi ke Gunung Kawi atau kemana, ada nggak yang gitu? Kalau ke cewek kalau ngobrolin nggak tahu ya, mungkin kalau Nggak, di kamu ada nggak ya? kalau di lingkungan aku mungkin malu kali ya. Maksudnya sama akunya juga kan, aku bukan orang yang kayak begitu-gitu. Mungkin kalau frekuensinya sama, dia akan ngomong. Itu frekuensinya Beda gitu kan. Mungkin sini lebih pada yang normal-normal aja. Tapi kan ada juga kan cita-cita dulu kan pergi ke dukun supaya penglaris gitu kan, pasang susuk apa gitu. Kalau yang aku dengar cerita kayak gitu tuh pasti ya orang-orang yang pekerja dunia malam ya, khususnya ya. Iya, Benar nggak jadi ya? penglaris gitu ya. Gitu. Kalau dulu ke dukun, kalau sekarang ke klinik ikan-ikan. Iya. Iya. Kalau sini bagaimana cara merawat bodinya? Kalau aku gitu. kalau body kan tadi kan udah jelas ya, maksudnya olahraga ya, terus Ada makan pantang nggak, misalnya nggak makan penggorengan gitu? anjing templong ya itu makan. Olahraganya mungkin ada perawatan khusus. Kalau perawatan khusus ya paling ya karena aku sekarang maksudnya sportsnya outdoor, jadi mau nggak mau kayak yang mesti 2 bulan sekali tuh laser, facial, karena kan matahari kan bikin flek kulit ya, jadi kayak mesti ngerawat yang kayak gitu-gitu Jadi sih. itu penggemar kalau ada yang mau naksir Cindy ya seperti itu kebutuhan hidupnya. Budgetnya ada siap-siap. Tergantung ya, sekali ke klinik tuh bisa 5-10 juta ya. Waduh. Tergantung. Itu monthly atau weekly? Monthly. Monthly ya, per bulan, tiap bulan harus sekali ya itu. Itu Patungan. patungan. Itu sebab pengobatan pun biaya hidup sehari-hari ya. Bukan klinik tongsang kan? Kalau tadi saya ngomong penggorengan itu kan bercanda aja, Mas. Iya, Penggorengan. siap. Ya biasanya kan kalau model mengurangi yang berlemak-lemak, berminyak gitu kayak gorengan atau makan Nah, makanan tertentu. gini. Ada pantangan nggak sih? Dulu pas zaman aku aktif jadi model iya, ya maksudnya karena olahraganya kurang. Nah, aku kan kalau sepedahan iya. itu kan sehari ya yang aku buang bisa 700.000 kalori. Jadi makan sekarang udah nikmatin hidup apa aja. aja, jangan Tapi terlalu. porsinya dikurangin memang. Tapi kalau dari mana keringatannya sih? Boleh jalan. Kata siapa? Swing 1 Begitu jam ya. cobain itu kan bawa beban juga. Asal mungkin kalau aku lihat orang golf tuh maksudnya yang mungkin kan banyak kan bapak-bapak gitu ya, pada gak jaga badan ya abis keringetnya nggak banyak makannya banyak gitu. Kalau sini yang mana nih, Pak?
main golfnya banyak, makannya dikit gitu ya. Iya, jadi makannya kayak cuman sebatas aja gitu buat ngisi energi, buat maintain mood gitu aja sih. Ngomong Cindy punya pacar nggak sama? Pacar ya fans ada, pacar ada kali ya. Cindy kalau nggak salah golf itu kan ya banyak orang main golf bukan karena olahraganya, karena menjadi media untuk lobby. Kamu sendiri merasakan dalam kamu berkarir atau kehidupan profesi kamu? Media lobby ya, maksudnya gini kali ya. Ya aku kan masih dibilang kalau di dunia golf nih newbie ya. Tapi selama newbie ini memang aku banyak kenal orang-orang baru ya, banyak kenal orang-orang baru, dan rata-rata sih maksudnya yang di dunia golf tuh mereka pekerja, pengusaha yang memang backgroundnya ada pekerjaannya. Nah tapi ada juga sih yang happy-happynya, jadi balik lagi ya aku bilang di segala komunitas ya, maksudnya ada yang memang ibaratnya numpang, maksudnya gratisan lah gitu ya, memang yang emang ada pekerjaannya, ya balik lagi aku bilang. Tapi kalau aku lihat sih selama ini aku di komunitas itu sih masih ngelihatnya ya positif sih. Kamu maksud kategori yang mana nih? Numpang atau yang Iya modal dong, malu, ntar diomongin sejagat raya. Tapi punya niat itu kan untuk katakanlah itu wahana untuk melobi dalam bisnis itu ada nggak? Kalau dibilang wahana melobi gini, karena gini, kadang kan kayak kita nih. Nggak dari sini sendiri Kalau ada aku- niat nggak gitu? Melobi. Ya tadi kan ada pengusaha. Kalau aku lihat gini, aku tidak pernah menutup peluang. Ya kan kita nggak tahu peluang di komunitas itu seperti apa yang bisa kita kerjain, ya apa yang bisa kita bersinergi ya, lakukan gitu. Gimana Mas Pray komentarnya? Mas Pray gimana? Gaya hidup artis yang model main golf Apa nih? nggak melihat gaya hidup artis gitu. Gimana? Habis TKN-nya loh. Jadi orang yang gitu Amerika dong. iya tentu aja dimasukin. Ya Mas Pray suka nggak melihat artinya ada model baru gitu, kalau sini kan udah pengalaman dan profesinya sudah banyak ya berganti-ganti gitu, wajar lah kalau dia memiliki modal artinya gitu untuk main golf. Kan ada juga ada yang baru muncul orang pengen ya lifestyle-nya gaya hidupnya pengen lebih Mewah gitu. itu gimana tuh Mas Pray? Ada Ya memang dalam hidup ya, karena apa ya, mau nggak mau. Jadi seorang model itu pengen melihat selalu ke atas, nggak mungkin melihat ke bawah. Karena apa? Dia hidupnya tuh pengen sukses. Gitu. Contoh mau lihat si artis A umpamanya, atau lihat artis B, kok cepat amat dari mana dapat uang, dapat mana kan gitu. Sorry kan. nggak nyambung deh. Pertanyaan Akang apa? Oh biasa itu. Oh, biasa. Nggak apa-apa ya. nggak sih? Apa? Sim, kamu sendiri Udah ada dulu ya. Saya apa? Cara aja. Justru lu jangan terlalu yang ini normatif aja. Biasa aja, kamu jalan. Jangan malah lebar kemana-mana. ini ya ini artinya obrolan juga. Ya kan Mak? Saya juga ngobrol-ngobrolan nih. Enggak, tadi kita itu tentang golf, bukan. Enggak, dia tujuh lebih kemana kan? Iya, maksudnya. Ya boleh kan potong. Iya, ditambah lagi ke yang lain kan. Oke, oke. Sekarang gini ke Cindy, kalau Cindy sendiri kan Makanya pertanyaannya jangan susah, kok bilang ada nggak Buat ini yang susah ini apa aja. ada nggak Aduh. main golf ada sekarang banyak kan artis yang tiba-tiba muncul. Kalau tadi gue bilang kan, kalau Cindy kan memang sudah melalui fase-fase tertentu kan, dia punya uang, punya modal, dan banyak profesi gitu loh. Tapi kan ada juga artis yang tiba-tiba pengen lifestyle atau gaya hidupnya sudah pengen melewati seperti melewati Cindy lah gitu kan, yang sudah ada kan yang seperti itu, ingin cepet-cepet gitu loh. Itu Mas pernah dengar atau pernah lihat nggak gitu loh? Jarang sih. Jarang ya. Kalau aku sih, kalau di lingkungan aku ya, maksudnya kayak yang umum, temen aku temannya si A, si B, si C. Kadang kan Ya, ada. kayak temen aku di saat kita ketemu mau nggak mau bahasa zaman sekarang gibah, Gibah. iya kan? Iya, ngomong. Nah gibah. Jadi umpama banyak sih ya, maksudnya model, selebgram, maksudnya ya pejuang konten.
ya mereka banyak juga maksudnya umpama nih ya kan mereka pasti gaya hidupnya ikut arisan, terus sosialita ikut arisan, terus nongkrong di tempat yang hype. Nah banyak juga ibaratnya gini, umpama ini nggak tergoda tuh sih begitu. Apa maksudnya? Sebagai seorang selebgram apa endorse gitu nggak maksudnya tertarik gitu. ngikutin gaya hidup gitu. Betul. Kalau aku arisan aku ikut, tapi maksudnya ya arisan yang aku ikut ya memang aku cuma buat nyimpen duit aja. Ya kalau memang sesekali ada waktu ya aku dateng. Nah tapi maksud aku yang aku bilang tadi, gibahnya kita tuh kadang banyak cewek-cewek di Indonesia yang memaksakan hidupnya demi kan sekarang bahasa anak sekarang tuh apa-apa konten, buat konten-konten Instagramnya untuk feed Instagramnya, umpama dia pakai tas branded padahal dia nggak punya, pinjam dulu, umpama dia pinjam si AF, pinjam dulu tas lu gitu ya. Jadi intinya bener iya buat konten, umpama dipanggil acara TV, Pinjam dong tas lo. Karena umpama teman aku yang punya si tas ini dia orangnya tidak mau muncul, kan balik lagi karakter manusia, ada yang punya barang dia nggak mau muncul. Iya kan akhirnya teman dekatnya pinjam dong tas lo, gua ada acara nih, gua mau masuk TV nih, namanya sahabat pasti kan udah pakai aja gitu loh. Akhirnya begitu orang ada pusingnya. Bukan dia. Iya, begitu baret kan. Sim, ini kita nyari sengaja. Ada orang kaya, pengusaha kaya, dibelikan rumah yang paling mewah daerah yang elit lah gitu. Ukuran sekarang nggak tahu saya Pondok Indah atau di mana gitu. Terus Cindy jadi istri kedua gitu mau. Kalau mau udah dari dulu Pak. Gitu ya. Kalau mau udah dari dulu. Di sini nggak mau. Kenapa nggak mau? Kayaknya ya nggak bisa aja ya, hati terbagi dua, mana mungkin adil juga gitu ya. Dan ya kebetulan di agama aku kan juga nggak boleh juga gitu kan. Ini nggak mau gitu. Nggak mau pride ya. Ya. Beberapa model kadang suka arahnya kan kesana tuh justru Kepada Pondok Indah. Oke. Daripada haram mendingan halal. Tapi kebetulan Cindy oke ya. Pray, untuk closing statementnya apa nih Mas Pray? Kira-kira dari pengalaman Mas Pray dari dunia model. Penasaran masih Itu Sin kamu menjadi influencer, merasa menjadi influencer atau memang ada yang memberi cap kamu seorang influencer? Ya karena ya brand-brand produk ya cari aku. Kapan mulai? Ya semenjak aku jadi model ya. Endorse pertama masih ingat berapa angkanya? Ya satu produk 300.000 ya. Tahun berapa? 2018. 300.000 sekali foto. Oh iya, sekali posting gitu ya. Sekali posting. Nah, sekarang bagaimana? Kalau sekarang aku lebih kayak, karena kan aku aktif di YouTube, jadi umpama kayak satu produk kayak 5 minimum 5 juta. Untuk satu konten. Gitu. Ya kalau dibilang bisa nggak survive dari income situ ya, dibilang survive buat jajan kali ya, buat bensin lah. Cukup ya. Oke. Nanti kan dia penghasilan dari influencer hanya buat jalan dan bensin. Iya. Apa ada penghasilan utama atau bisnis utama? Kalau aku, ya kan aku bilang aku sebenarnya kalau ada peluang apa yang bisa aku kadang aku pun jadi broker, kadang pernah juga jualan korset di Facebook Ads. Jadi ya apapun ada peluang yang bisa aku kerjain ya aku kerjain gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan satu aspek jadi ya kerjaan ya. umpama temen aku butuh ini, aku punya temen ini ya aku mediasiin. Apapun sih, jadi aku bilang ya iya palu gada bener, apa lu mau gue ada bener. Oke, tadi produser sudah memberikan aba-aba. Terima kasih Cindy atas kehadirannya di sini. Mas Pray, terima kasih ya waktunya. Ya semoga saja Cindy berjalan lancar profesinya. Sampai ketemu lagi, semoga tidak bosan nih ke kafe
Mose Cafe ini. Juga Mas Pras jangan bosan-bosan ya kemarin main gitu loh. Kita Mbak Andi sini ya. Nah, ini dititipin. Sini titipin di mana? Di sepatu. Oke, terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini dengan Cindy, seorang selebgram, model, juga endorse produk-produk kecantikan dan lainnya. Semoga ada manfaatnya. Juga dengan Mas Prai, seorang wartawan senior yang sudah memberikan pengalamannya berbagi dengan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.